Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel MS Pengejar. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara setting BlueStack X dan BlueStack 5 ketika bermain Mobile Legends agar tidak lag dan tidak patah-patah ya. Nah, di sini saya menggunakan BlueStack 5 ya, karena menggunakan Android 8. Nah, untuk perbedaan dari BlueStack 5 dan BlueStack X itu cuma di versi Androidnya saja ya. Jika BlueStack X menggunakan versi Android 10 dan BlueStack 5 menggunakan Android 8. Oke, sebelum mulai kita ke dalam pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menonton video tutorial di channel MS Pengejar ini, saya mohon dukungan dan supportnya dengan cara klik like pada video ini dan klik subscribe, dan jangan lupa aktifkan icon notifikasinya atau klik icon lonceng ya. Oke, di sini sudah saya rangkum ya setting BlueStack lancar jaya ketika bermain Mobile Legends agar tidak lag dan patah-patah. Di sini ada 8 cara atau 8 cara settingnya ya. Oke, yang pertama yaitu dengan kelola setting driver VGA atau software VGA. Tips pertama yang bisa kamu coba untuk meningkatkan performa game di BlueStack yakni dengan mengelola pengaturan driver VGA. Oke, untuk caranya di sini saya menggunakan Windows 11. Nah, apabila teman-teman menggunakan Windows 10 atau di bawahnya, klik kanan ya. Nah, untuk Windows 11 show more option. Nah, untuk Windows 10 dan Windows di bawahnya, maka ketika klik kanan akan muncul seperti ini. Nah, di atasnya di sini saya menggunakan AMD ya. Jadi AMD software. Apabila menggunakan Nvidia, maka ada Nvidia software ya. Kita klik. Kemudian di gaming, kemudian di global graphic. Nah, di sini kalian setting Radeon anti lag, kalian enablekan karena untuk defaultnya ini disable ya. Kemudian Radeon image sharpening kalian aktifkan, dan yang paling bawah ini kalian aktifkan. Nah, di sini juga ada modenya. Apabila kalian menggunakan memainkan game PC, maka kalian bisa klik ini. Berhubung ini hanya emulator, saya aktifkan yang ininya ya. Oke, itu untuk cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu mengatur pengelolaan grafis dalam game. Apabila semakin tinggi pengaturan grafis yang digunakan pada game di perangkat, maka semakin berat pula kinerjanya. Hal ini juga berlaku pada BlueStack. Apabila pengaturan grafis pada game dimainkan di BlueStack kurang disesuaikan dengan kondisi PC atau laptop, tentunya bisa mengakibatkan BlueStack menjadi lag atau patah-patah ya. Jadi kita harus mengatur grafis yang ada di Mobile Legends ini ya. Kita klik pengaturan. Nah, yang ini untuk grafisnya rendah. Apabila PC kalian atau laptop kalian kentang seperti punya saya, maka saya sarankan untuk rendah saja. Kemudian apabila PC kalian tidak kentang ya bisa ke tinggi. Nah, untuk PC saya maka akan ada pembaruan sistem masalah freeze atau crash pada aplikasi. Jadi saya menggunakan rendah saja. Oke, kemudian yang ketiga adalah dengan sesuaikan resolusi BlueStack pada perangkat PC atau laptop. Resolusi yang digunakan pada emulator BlueStack juga cukup berpengaruh terhadap performa dari game BlueStack tersebut atau dari game Mobile Legends tersebut ya. Menggunakan resolusi BlueStack terlalu tinggi bisa membuatnya menjadi berat dan lag. Kita harus mengatur resolusi pada emulator BlueStack ini dengan laptop atau monitor PC yang kita gunakan. Nah, untuk caranya harus kita ketahui terlebih dahulu resolusi dari layar laptop kalian atau layar monitor PC kalian. Dengan mengklik kanan, kemudian display setting. Nah, di sini untuk display resolusi di PC saya yaitu 1366 kali 768. Nah, untuk pengaturan di BlueStack-nya kalian tidak boleh melebihi dari display resolusi monitor atau laptop kalian ya. Di tampilan, nah yang ini untuk punya saya masih di bawahnya, jadi tidak lag ya, lancar lah kalau hanya memainkan BlueStack-nya saja atau hanya memainkan Mobile Legends-nya saja. Tidak boleh ke sini dan ke sini ya. Tapi apabila monitor atau layar laptop kalian ukurannya Full HD ya atau 2K, maka bisa menggunakan ini ataupun ini ya. Oke, kemudian yang kelima yaitu memakai grafik renderer yang sesuai dengan VGA. Selanjutnya kamu perlu menyesuaikan grafik renderer sesuai dengan VGA yang kamu pakai. Jika menggunakan VGA AMD Radeon, maka disarankan untuk menggunakan grafik renderer OpenGL atau OpenGL Plus. Nah, apabila kalian menggunakan VGA yang bentuknya ada fisiknya, tidak on board ya,
atau bisa disebut juga VGA-nya tidak termasuk di CPU ya. Kalian menggunakan OpenGL atau OpenGL Plus. Nah, untuk caranya kita masih di pengaturan ya. Kemudian di grafik kita tidak ya. Kita buang karena nanti kalau disimpan maka otomatis akan restart BlueStack-nya ya. Nah, ini untuk mode mesin, grafis, performa, render grafis, OpenGL karena saya menggunakan AMD Radeon ya. Untuk tampilan render yaitu OpenGL. Nah, untuk defaultnya ini biasanya auto ya. Kalian rubah ke OpenGL. Dan ini untuk tekstur ASTC-nya kalian ke pengundian software karena dinonaktifkan apabila defaultnya. Kemudian kalian aktifkan lebih suka GPU dedicated ya. Dan juga kemudian yang kelima adalah dengan ubah alokasi CPU dan RAM di emulator. Kamu perlu menentukan alokasi CPU dan RAM yang dialokasikan untuk emulator BlueStack. Secara default, BlueStack akan mengatur alokasi CPU dan RAM di level menengah. Nah, untuk caranya kita ke pengaturan lagi. Kemudian di performa ini untuk alokasi CPU sedang 2 core ya, karena saya sedang record ya. Kalian juga bisa custom, bisa 3. Berhubung saya sedang record jadi 2 saja. Nah, untuk cara mengetahuinya, kalian bisa melihatnya di Task Manager ya, dengan klik kanan icon start ini, kemudian di Task Manager. Setelah itu di Performance. Nah, ini CPU. Nah, ini untuk core-nya ada 4 ya. Core 4, jadi saya gunakan setengah untuk BlueStack dan setengah lagi untuk record PC ini ya. Kemudian RAM-nya di sini saya 2 saja ya. RAM-nya 2, apabila RAM kalian 16 GB kalian bisa keempatkan atau bisa custom ya. Nah, untuk frame rate 60, saya gunakan aktifkan yang ini yang di tengah. Kalau yang di paling atas bisa sampai 240 fps ya. Karena layar monitor PC saya hanya 60 refresh rate ya, atau 60 Hz, jadi saya hanya maksimalnya 60 fps. Kita close lagi. Kemudian yang keenam adalah dengan tambah ukuran virtual memory atau VRAM. Virtual memory merupakan perpanjangan RAM yang bisa membantu kinerja laptop saat menggunakan emulator BlueStack. Ukuran virtual memory atau VRAM ini sangat berpengaruh. Nah, untuk melihat dari VRAM yang kita gunakan untuk Windows 11 atau Windows yang kalian gunakan, kalian bisa ke icon pencarian ini, kemudian tuliskan View Advanced System Setting ya, yang ini klik. Setelah ada di sini ke Advanced, ke Performance, ke Setting, kemudian ke Advanced lagi. Nah, ini untuk virtual memory. Virtual memory di PC saya yaitu 2,5 GB atau 2560 MB. Nah, untuk cara mengubahnya klik change, kemudian di custom size. Nah, ini untuk initial size-nya untuk yang akan tampil di sini ya. Dan ini untuk maksimum size-nya. Ini contohnya jika kita ingin 4 GB maka tuliskan di sini 4000, dan untuk maksimumnya bisa kalian tuliskan 8000 ya. Kemudian klik set, kemudian klik OK, maka PC kalian akan disuruh restart ya. Berhubung saya sedang record jadi tidak saya tuliskan, nanti PC saya disuruh restart ya. Kemudian yang ketujuh adalah dengan mengupdate BlueStack emulator ke versi terbaru. Ada banyak sekali manfaat yang Anda atau kamu dapatkan ketika melakukan update BlueStack, seperti kompatibilitas performa BlueStack, kinerja sistem yang ditingkatkan, stabilitas sistem yang lebih baik, perbaikan bug, penambahan fitur-fitur yang baru, perubahan antarmuka, dan masih banyak lagi manfaat ketika kita mengupdate BlueStack ke versi yang terbaru. Nah, untuk caranya kalian klik ini, kemudian ke pengaturan, kemudian ke lanjutan, ke tentang. Nah, kalian klik sini. Nah, di sini untuk BlueStack saya tidak ada update ya, karena saya menggunakan BlueStack yang versi terbaru. Nah, apabila ada update di sini akan ada tombol untuk update. Oke, kemudian yang terakhir adalah dengan mengaktifkan VT Processor. VT Processor ini bisa berfungsi untuk meningkatkan kinerja virtual, contohnya pada emulator BlueStack ini. Untuk cara mengaktifkannya sudah saya buatkan di video sebelum ini. Kalian tinggal klik link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Kita lihat untuk cara melihat VT-nya sudah aktif atau enable atau belum. Kita bisa ke Task Manager, klik kanan Task Manager, kemudian di ke Performance, kemudian di CPU. Nah, ini untuk virtualization untuk PC saya sudah enable, jadi sudah aktif ya.
Oke, untuk video tutorialnya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.